بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kan rukun takdir ada 4 ya, tingkatan takdir ada 4. Ilmu, al-kitabah, apa lagi? Al-iradah, dan al-khalq. Ini tuh harus diulang-ulang ya ikhwan. Jangan lagi ini sampai tidak tahu kalau ditanya rukun takdir atau tingkatan takdir ada berapa tuh jangan sampai tidak tahu lagi. Karena itu diulang-ulang di kitab-kitab akidah kita sering kita kaji. Berapa rukun takdir? 4. Yang pertama ilmu, yang meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah, yang sedang, yang akan, yang mustahil terjadi. Jika terjadi Allah tahu. Baik ilmu secara global ataupun rincinya. Allah tahu. Baik berkaitan tentang perbuatan Allah sendiri atau perbuatan makhluknya. Allah tahu. Itu mana ilmu. Yang kedua kitabah. Ilmu itu dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ketiga kehendak. Segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini atas kehendak Allah. Kalau secara kauni pasti terjadi, ya. Kehendak Allah kalau secara kauni pasti terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena kalau Allah berkehendak tapi tidak jadi, maka itu Allah berarti lemah. Secara kauni. Tapi ada kehendak Allah yang kedua secara syar'i namanya, iradah syar'iyah. Allah menghendaki walaupun enggak harus terjadi seperti menghendaki orang beriman. Itu kehendak syariah yang bermakna cinta. Nah, terus yang keempat apa? Al-khalq. Yani Allah itu mencipta segala sesuatu. Apa yang terjadi dan yang diciptakan oleh Allah dari makhluk, perhatikan ikhwan. Zatnya, sifatnya dan gerakannya. Ingat itu. Yang Allah ciptakan pada makhluknya ini adalah zatnya, lalu sifatnya, lalu juga gerak makhluk itu, harokatuhum. Harokat gerakannya makhluk. Siapa yang menahan burung tidak jatuh, gerak itu siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Demikian manusia. Namun manusia itu oleh Allah diberi pilihan dia. Gitu loh. Diberi kehendak, diberi pilihan. Dan Allah turunkan wahyu. Kalau Allah enggak turunkan wahyu, berarti Allah zalim. Kalau Allah tidak turunkan wahyu, ya, Allah zalim. Walaupun boleh-boleh saja tidak disebut Allah zalim. Ya, karena misalnya ikhwan, Allah ciptakan makhluk. Lalu sebagian Allah masukkan surga, sebagian neraka. Dan makhluk nggak diturunkan Nabi Rasul. Makhluk itu nggak tahu lagi bagaimana caranya. Itu mungkin orang akan menganggap zalim. Walaupun sebenarnya tidak disebut zalim. Karena makhluk milik Allah. Mau Allah siksa kayak urusan Allah. Seperti antum misalnya. Walaupun antum tidak boleh ya. Punya barang mau antum bakar tuh barang. Mau antum eman-eman. Urusan antum yang punya. Demikian Allah SWT. Tapi antum tidak boleh ya. Karena kepemilikan antum itu terbatas ya ikhwan. Beda dengan kepemilikan Allah mutlak. Antum memiliki sesuatu. Allah pun memiliki. Oke. Antum berkuasa. Allah berkuasa. Oke, tidak masalah. Tapi kekuasaan Allah mutlak. Kekuasaan kita tidak mutlak. Contoh, kita berkuasa hanya untuk keluarga kita saja. Anak, istri kita saja. Antum tidak kuasa untuk menguasai istri orang, anaknya orang, tetangga misalnya. Demikian pula dari sisi syariat, kita memiliki uang namun kita tidak sembarangan mengeluarkan uang. Tidak boleh pada hal yang haram. Tidak boleh untuk berzina misalnya, enggak boleh, terbatas berarti kan. Enggak sesuka kita dari sisi syariat. Dari sisi kauni juga kita tidak sebebas seperti Pak Jokowi menguasai hanya Sabang sampai Merauke saja. Di luar Sabang Merauke Pak Jokowi tidak berkuasa. Jelas di situ maksudnya? Nah, namun kalau memang mau disebut zalim, maka Allah menurunkan akhirnya apa? Syariat. Jelas enggak nih? Sehingga manusia tahu jalan ke surganya dan tahu jalan ke nerakanya dengan sebab syariat. Maka tidak bertentangan antara takdir dan syariat. Ya, justru Allah turunkan syariat itu supaya manusia tidak mencari alasan kelak di hari kiamat. Jadi manusia enggak ada yang berkata, "Oh ya Allah, enggak tahu ini bukan jalan neraka nih. Ternyata neraka tuh ini." Nggak bisa begitu. Hatta orang kafir. Orang kafir nanti nggak akan mengatakan, ya Allah saya tidak kenal Islam. Tidak. Apalagi sekarang internet ini termasuk juga nanti akan menjadi iqamatul hujjah. Karena sudah menyebar berarti dakwah di internet. Ya, menyebar. Bahkan sekarang ini jamaah sekalian. Orang yang tidak ngerti IT itu disebut buta huruf sekarang ini. Naudzubillah, ini anak ini berarti buta huruf ini.
Ya. Zaman dulu kan buta huruf itu yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sekarang tidak bisa main HP, tidak bisa main internet, buta huruf sudah itu. Artinya sudah begitu menyebarnya gitu teknologi. Jelas ya? Baik.